Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vainita Markita dengan 3 digit NIM terakhir 087 dari kelas SI 2023C. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian integrasi Big Bang. Apa itu pengujian integrasi Big Bang? Jadi, pengujian integrasi Big Bang ini adalah teknik di mana semua modul sistem digabung dan diuji sekaligus tanpa tahapan bertahap. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana seluruh komponen bekerja sama dalam satu sistem yang utuh. Nah, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap integrasi sistem dan membantu mengidentifikasi konflik atau kesalahan yang mungkin muncul saat semua bagian berinteraksi. Nah, apa sih fitur-fitur pengujian integrasi Big Bang? Nah, berikut ini adalah fitur pengujian Big Bang. Yang pertama yaitu simulasi sistem lengkap. Jadi, pengujian integrasi Big Bang melibatkan pemodelan sistem dan mengintegrasikan serta menguji semua komponen dan modul. Yang kedua yaitu menguji semua komponen secara bersamaan. Jadi, semua komponen diintegrasikan dan juga dievaluasi dan memungkinkan pengujian interaksi secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menguji setiap komponen. Jadi, tidak ada komponen yang tidak diuji dengan integrasi dan pengujian simultan yang memastikan penilaian menyeluruh terhadap keseluruhan sistem. Yang keempat yaitu deteksi kesalahan dini. Jadi, pengujian Big Bang ini menemukan kesalahan sejak awal pengembangan dan memungkinkan penyesuaian langsung sebelum peluncuran. Yang kelima yaitu memungkinkan pengujian interaksi yang kompleks. Jadi, memungkinkan pengujian interaksi yang rumit antara komponen dan mendeteksi kelemahan yang mungkin diabaikan oleh pendekatan lain. Yang keenam yaitu pendekatan atas bawah. Nah, menggunakan metode atas bawah dimulai dari komponen tingkat paling atas dan berlanjut ke bawah dalam hierarki komponen. Yang ketujuh, bentuk dasar pengujian integrasi. Jadi, pengujian integrasi Big Bang adalah jenis yang paling dasar dan juga mudah dan mengintegrasikan dan menguji semua komponen secara bersamaan. Yang terakhir itu manual. Jadi, pengujian Big Bang biasanya dilakukan secara manual karena rumitnya mengotomatisasi pengujian semua modul secara bersamaan. Nah, ini ada dua jenis pengujian integrasi Big Bang. Yang pertama ada integrasi top down. Jadi, pengujian dimulai dari modul tingkat atas lalu berlanjut ke bawah. Dan ini cocok digunakan saat modul utama sudah siap. Dan integrasi top down ini juga disebut juga pendekatan trickle down. Nah, jenis yang kedua itu adalah integrasi bottom up. Jadi, pengujian ini dimulai dari modul tingkat bawah lalu naik ke atas, sebaliknya ya. Lalu cocok saat modul atas belum tersedia. Jadi, bottom up ini juga dikenal sebagai pendekatan bubble up. Nah, lalu ada manfaat pengujian integrasi Big Bang. Yang pertama yaitu pengujian ini mudah diimplementasikan karena semua modul sudah siap dikembangkan dan hanya perlu diintegrasi. Yang kedua, hemat sumber daya. Jadi, membantu menghemat sumber daya dengan menghilangkan kebutuhan pengujian terpisah terhadap komponen individual. Yang ketiga itu pengujian menyeluruh. Jadi, pengujian ini tuh memastikan pengujian menyeluruh terhadap semua antarmuka modul, mendorong perilaku sistem yang tangguh. Yang keempat itu cocok untuk proyek kecil. Jadi, pendekatan ini sangat cocok untuk proyek kecil di mana pengintegrasian semua modul sekaligus itu dapat dilakukan. Yang kelima itu bug dapat diidentifikasi sekaligus. Jadi, dengan menguji semua modul secara bersamaan, kesalahan dan bug dapat diidentifikasi secara bersamaan.
dan memungkinkan deteksi bug yang komprehensif. Yang keenam yaitu sederhanakan proses pengujian. Jadi Big Bang integrasi ini menyederhanakan proses pengujian dengan menghindari pengaturan dan konfigurasi lingkungan pengujian untuk setiap komponen. Dan yang ketujuh, mengungkap ketergantungan tersembunyi. Jadi metode pengujian ini dapat mengungkap ketergantungan tersembunyi antara komponen yang mungkin tidak terlihat saat mengujinya satu persatu. Yang ke-8, masalah potensial diperbaiki lebih awal. Jadi dengan menguji semua komponen secara bersamaan, masalah potensial itu dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal dalam siklus pengembangan. Nah, yang terakhir ini pengujian integrasi Big Bang itu merupakan bentuk pengujian integrasi yang paling sederhana. Nah, kenapa? Karena semua modul diintegrasikan sekaligus dan diuji sebagai satu kesatuan yang kohesif. Selanjutnya ini ada diagram alur kerja. Jadi di gambar tersebut merupakan diagram alur kerja yang menggambarkan serangkaian pengujian dan integrasi untuk memastikan fungsionalitas dan kompatibilitas modul sistem. Jadi modul A, B, C, D, E, dan F ini adalah unit individual yang terintegrasi ke dalam sistem. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama itu pengujian individu. Jadi modul A dan D menjalani pengujian terpisah dan menilai fungsionalitas dan kinerjanya. Yang kedua itu pengujian kelompok. Jadi modul C, B, F, dan E itu digabungkan untuk menentukan fungsi dan kompatibilitas keseluruhannya, yang kemudian diperiksa sebagai satu kelompok. Nah, yang ketiga itu pengujian berurutan. Jadi modul dievaluasi secara metodis dengan modul A menjadi yang pertama diuji, diikuti oleh modul B dan modul D, dan terakhir itu adalah modul F. Prosedur ini mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau ketergantungan modul. Nah, yang keempat yaitu modul diuji fungsionalitas dan interoperabilitasnya guna memastikan modul menjalankan fungsi yang dimaksudkan dan terhubung lancar dengan sistem lainnya. Yang terakhir yaitu integrasi dan pengujian sistem. Jadi, setelah semua pengujian individual dan kelompok selesai, modul-modul tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, sistem secara keseluruhan diuji untuk memastikan fungsi dan kinerjanya secara umum. Lalu, gimana sih contoh pengujian integrasi Big Bang? Nah, ini ada contoh. Jadi, dalam sebuah aplikasi e-commerce, pendekatan Big Bang itu digunakan untuk menguji integrasi antar modul penting seperti pencarian produk, keranjang belanja, autentikasi pengguna, sistem inventory, dan gateway pembayaran. Nah, semua modul itu dikembangkan secara terpisah tanpa dilakukan pengujian integrasi secara bertahap. Nah, setelah seluruh modul selesai, pengujian dilakukan sekaligus dengan skenario lengkap, yaitu misalnya yang pertama, pengguna mencari produk. Selanjutnya, pengguna menambahkan produk tersebut ke keranjang, lalu login ke akun, lalu melakukan pembayaran, dan yang terakhir menerima notifikasi informasi. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana seluruh komponen bekerja saat dijalankan sebagai satu sistem yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi bug atau error integrasi yang tidak muncul pada saat pengujian unit. Namun, karena semua diuji sekaligus, akan sulit untuk melacak sumber masalah jika terjadi kegagalan. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai keterbatasan pengujian integrasi Big Bang. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan penundaan. Jadi, dapat menyebabkan penundaan pengujian ini jika ada modul terintegrasi yang tidak selesai tepat waktu.
Yang kedua, sulit untuk menemukan sumber kesalahan yang tepat ketika semua modul dievaluasi secara bersamaan, terutama jika kesalahan terdeteksi selama pengujian akhir. Yang ketiga, perangkat lunak berkualitas rendah. Jadi, jika tidak ada pengujian komponen individual, pengujian ini mungkin tidak membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah komponen individu, sehingga menghasilkan perangkat lunak berkualitas rendah. Yang keempat, itu memakan waktu. Jadi, mengintegrasikan dan menguji semua modul secara bersamaan itu dapat memakan waktu, memerlukan upaya signifikan dalam mendebuk dan memperbaiki masalah yang muncul selama proses pengujian. Yang kelima, itu tidak efisien. Jadi, tidak adanya pengujian tambahan dalam pengujian integrasi Big Bang dapat membuatnya tidak efisien, karena kesalahan mungkin tidak terdeteksi hingga semua modul terintegrasi dan diuji. Yang keenam, ada cakupan skala. Jadi, pendekatan ini mungkin tidak dapat diskalakan untuk proyek besar dengan beberapa modul yang perlu mengintegrasikan dan menguji semua bagian secara bersamaan. Yang ketujuh, visibilitas terbatas. Jadi, pengujian inkremental meningkatkan visibilitas dan identifikasi kesalahan dini. Sementara pengujian Big Bang mungkin memiliki visibilitas terbatas hingga semua modul terintegrasi dan diuji secara bersamaan. Dan yang terakhir, risiko tinggi. Jadi, mengintegrasikan dan menguji semua modul secara bersamaan tentunya menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Karena apa? Karena masalah atau kegagalan apapun dapat memengaruhi keseluruhan sistem dan menjadikannya pendekatan yang